Dalam gelap ini, di hening ruang sepi, bercucur air, aku menangis sedih. Terteduh ku bersujud atas semua dosa, aku menyesal, aku menangis. Tuhan yang Esa, ku hanyalah insan yang berdosa. Tuhan yang besar, aku tersesat atas dosaku. Tuhan, di dalam gelap ini, di hening ruang sepi, bercucur air, aku menangis sedih. Masih ada harapan untuk diriku ini, aku memohon, ampuni aku. Berteduh ku bersujud atas semua dosa, aku menyesal, aku menangis. Tuhan yang Esa, ku hanyalah insan yang berdosa. Tuhan yang besar, aku tersesat atas dosaku. Tuhan, jumpa kembali di MTD Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan teman-teman dengan temanya persembahan bagi Tuhan dapat diartikan secara teori hukum rohani atau bisa juga teori iman kasih gitu. Jadi kalau kita bicara dari teori hukum rohani, itu biasanya kita bicara dari sisi jiwa kita, teman-teman. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita kendaki, itu nanti tertumpah semua menjadi teori hukum secara rohani gitu. Nah, biasanya teori hukum secara rohani itu biasanya sifatnya baku, teman-teman, baku dan mati. Jadi percis banget dengan apa yang dituliskan di firman seperti itu. Jadi nggak ngerti, mungkin apakah kalau bicara teori hukum rohani itu seperti mungkin orang yang zaman dulu nikah dijodohkan itu gitu. Jadi ya seperti ada unsur keterpaksaan, teman-teman. Jadi mengikuti perjodohan itu karena ada unsur keterpaksaan. Beda sekali misalnya dengan orang yang dinikahkan, dijodohkan, yang bukan dijodohkan, dinikahkan ya tapi karena keinginan diri sendiri gitu, baik yang laki atau perempuan. Jadi timbulnya itu kan memang dari apa ya, dari kasihnya kita sendiri yang lahir gitu. Nah,
terhadap Tuhan itu sama teman-teman, terhadap Tuhan itu sama gitu. Bisa juga kita lahir yang mengasihi Tuhan itu dasarnya karena memang ya teori lagi, ya hitung-hitungan gitu. Apalagi kalau di Nasrani ada istilah perpuluhan gitu kan, perpuluhan. Kalau perpuluhan kan beda sama buah sulung teman-teman. Kalau buah sulung kan berarti setiap kita mengadakan satu usaha baru ya hasil dari total yang kita dapat pertama itu diberikan semua untuk dipersembahkan untuk Tuhan. Tapi kalau perpuluhan kan enggak teman-teman. Jadi perpuluhan itu kan berlanjut. Tapi ya namanya juga perpuluhan dan angkanya kalau di Nasrani dicantum 10% gitu teman-teman. Beda mungkin teman-teman dengan apa ya? Dengan yang di agama lain seperti contohnya di Muslim itu kan ada infak, ada zakat, ada sedekah gitu. Nah angkanya juga ada sih yang ditentukan juga gitu. Nah saya juga kurang ngerti misalnya di Buddha apakah ada seperti itu, apakah di Hindu juga ada seperti itu, apa di Konghucu ada seperti itu, saya kurang ngerti teman-teman. Cuman kalau saya ngelihat dari sisi Nasrani dan Muslim, yaitu kalau Nasrani itu persembahan untuk Tuhan itu bisa buah sulung, bisa perpuluhan. Nah kalau perpuluhan itu identik dengan 10% teman-teman. Nah beda dengan infak, sedekah, atau zakat atau yang lain dari sisi Muslim gitu. Ada yang ditentukan 2,5% atau apa. Cuma dasarnya kan itu kan teori hukum rohani gitu, menentukan seperti itu gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lebih dewasa rohani, apa sih artinya kita mesti hitung-hitungan dengan Tuhan gitu? Ya contoh kalau di Nasrani, apa sih gunanya kita hitung-hitungan bahwa ya untuk Tuhan 10%, yang 90% untuk kita. Kayaknya kalau kita makin kenal, makin dalam mengenal, mengerti akan firman Tuhan, kayaknya tulisan seperti itu salah loh teman. Apakah memang dulu diciptakan memang bagi orang yang pelit gitu, atau orang yang tidak punya kasih terhadap Tuhan secara total, sehingga firman Tuhan batasnya 10%. Tapi kalau kita udah bicara lebih kenal, lebih dalam mengenal, mengerti firman Tuhan, dan memang kita totally hidup untuk Tuhan gitu, karena memang kita diciptakan oleh Tuhan. Bahkan kalau di Nasrani kita ditebus oleh Tuhan gitu. Ya apakah kita perlu adakan perhitungan seperti itu teman-teman? Apakah perlu ada perhitungan 10% ya ini untuk Tuhan, 90% untuk kita? Nah akhirnya kita jadi malah nggak benar. Nah ini yang saya coba mau bacakan. Nanti kita khawatirnya apabila kita punya pikiran perasaan kehendak seperti itu gitu, bahwa 10% itu untuk Tuhan, 90% untuk kita, timbulnya nggak ada bedanya kita ini menjadi kayak kaum Farisi teman-teman. Kaum Farisi, bahkan kaum Farisi itu kalau di-compare zaman dulu dengan pemungut cukai, yang terkenal pemungut cukai itu orang yang tidak baik, orang yang jahat gitu, tetap aja jangan-jangan lebih baik pemungut cukai gitu, jangan-jangan mendingan orang yang tidak baik, belum baik gitu, tapi mau coba mengenal, mau mencoba mengenal kebenaran firman Tuhan itu dari sisi ya dengan kasih itu gitu, dengan imannya dan dengan kasihnya. Nah ini detailnya nanti saya coba jelasin di draft aja teman-teman. Jadi saya coba masuk aja ke dalam kitab Yohanes pasal 8 ayatnya 30 sampai 36 teman-teman. Coba teman-teman cari Yohanes pasal 8 teman-teman. Yohanes pasal 8 ayatnya 30 sampai 36 teman. Nah, perikopnya teman-teman, judulnya kebenaran yang memerdekakan gitu. Judulnya itu teman-teman. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Nah ini jadi kebenaran Tuhan itu akhirnya memerdekakan teman-teman. Jadi bukan diikat secara teori aturan hukum gitu. Meskipun hukum rohani dalam Tuhan itu tidak ada gitu ikat-ikatan seperti itu, ya adanya cuma kasih gitu. Dasarnya karena beriman dan kasih gitu, kasih kepada Tuhan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah ini yang kita cari itu kemerdekaan ini, kemerdekaan dalam Tuhan, kemerdekaan dalam firman Tuhan gitu. Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimanapun kau dapat berkata, kamu akan merdeka." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Gitu. Jadi katakan seperti itu teman-teman. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah ini jadi kembali lagi mungkin kalau saya pengertian saya ya firman yang di kitab Yohanes 8 ayat 30 sampai 36 ini teman-teman ya bicara yaitu bagaimana jangan sampai teori hukum rohani itu jadi
kaku gitu, jadi kaku. Sedangkan kalau kita bicara yang diinginkan oleh firman Tuhan adalah ya penyempurnaan aja. Jadi kalau di Nasrani lebih jelas teman-teman. Kalau kita perjanjian lama kesannya akan jadi kaku gitu. Ya apapun juga ya kita akan terapkan hukum secara hukum gitu. Jadi ya akan gitu. Tapi kalau kita masuk ke dalam kitab perjanjian baru teman-teman, hukum itu tidak cukup gitu. Jadi hukum itu yang tadi dikatakan seperti orang yang nikah dijodohkan dengan orang yang nikah memang pilihan sendiri, kan pasti ada beda teman. Kalau dijodohkan itu pasti perasaannya nggak bisa seenak kalau kita memang mencari jodoh sendiri gitu. Konsekuensinya juga mungkin beda. Kalau cerita kita dijodohkan, ada asumsi kita mau ribut sampai cerai masih punya alasan bahwa ya kita dijodohkan gitu. Tapi kalau kita bisa bicara pilih sendiri kan tidak bisa teman. Nah ini terhadap Tuhan itu seperti itu Tuhan. Jadi apakah kita pengen jadikan Tuhan atau firman Tuhan itu sekaku seperti dijodohkan, jadi seperti terpaksa gitu, atau kita mau jadikan Tuhan dan firman Tuhan itu seperti kita yang memilih sendiri gitu. Ya kalau kita memilih sendiri ya dasarnya pasti teorinya iman dan kasih gitu. Tapi kalau bicara dipaksa, terpaksa, itu pasti ada unsur ya teori-teori hukum rohani dan ya tidak bisa dimerdekakan gitu. Jadi kalau firman di sini katakan firman Tuhan dan Tuhan itu merdeka, ya harusnya kita nggak bisa milih yang lain. Kita harus milih teori yang memang dengan iman dan kasih teman-teman. Baru bisa akan keluar kemerdekaan. Nah ini nanti terkaitnya nanti ceritanya yang paling gampang secara nyata gitu, yang di firman nyata keluar angkanya. Ini saya ambil topiknya kan perpuluhan teman-teman. Dikeluar angkanya 10% gitu. Itu di Nasrani seperti itu. Nah mungkin di Muslim saya nggak ngerti detailnya gitu. Infak, sadako gitu kan, yang namanya infak, sadako sama apalagi persembahan apalagi gitu. Saya nggak ngerti ya. Bisa aja ada angkanya. Yang saya pernah dengar 2,5% mungkin untuk infak kali ya, atau saya nggak tahu tepatnya apa gitu. Cuman yang jelas maksud saya, siapa sih yang melarang kalau kita mau persembahkan untuk Tuhan harus 10%, harus 2,5% gitu. Kalau sampai kita sudah dewasa rohani, bukannya kita ini milik Tuhan segalanya gitu, semuanya. Ya kenapa mesti dipisah-pisahkan, ini 10%, ini harus buah sulung, ini harus perpuluhannya 10% gitu. Kalau menurut saya jadi beda. Akhirnya kalau kita dengar khotbah-khotbah mentor rohani pun jadi berbeda-beda teman-teman, tergantung daripada si karakternya lagi, karakter dari si mentor rohani ini gitu. Kalau mentor rohani yang mungkin merasa bahwa dia akan lebih merdeka gitu ya, dia akan ngomong bahwa 10% itu ya nggak cukup teman-teman. Tapi kalau bicara mentor rohani yang memang pakai teori gitu, masih pakai teori, ya dia akan bilang bahwa ya memang perintah firmannya 10% kok, kenapa kita mesti lebih dari 10%. Nah ini sampai hari ini masih ada sedikit ketidaksamaan antara mentor rohani juga. Cuman ya kembali ke dalam hati kita kembali. Tapi kalau buat saya pribadi, ya saya lebih suka bahwa kalau memang kita sudah lebih dewasa rohani, apa sih artinya hidup kita gitu? Masa sih kita petak-petakin ini bagian Tuhan, ini bagian saya gitu? Kan kayaknya nggak bisa. Dan lagian yang dipetak-petak itu kan kepentingan yang urusan duniawi, di mana firman Tuhan katakan bahwa ini tidak terbawa kok nanti waktu kita meninggal pindah ke alam akhirat, yang namanya duniawi itu tidak terbawa. Apalagi jangankan urusan duniawi itu yang terkait dengan sesuatu duniawi, urusan kebahagiaan keluarga juga bisa terbawa teman-teman. Jadi benar-benar sendiri gitu. Ya kita di surga, di akhirat ya kita cuma saling kenal aja bahwa itu istri saya gitu, itu anak saya, tapi bukan berarti di sana menyatu teman. Jadi masing-masing di sana itu ya pribadi masing-masing dengan Tuhan gitu. Seperti itu teman-teman. Nah ini pengertian saya seperti itu. Nah di kitab Yohanes 8 ayat 30 sampai 36 teman-teman. Saya coba sambung teman-teman dengan kitab Lukas teman-teman. Kitab Lukas pasalnya 18 ayatnya 9 sampai 14. Coba teman-teman cari. Kitab Lukas pasal 18 teman-teman. Pasal 18 ayatnya 9 sampai 14. Perikopnya teman-teman judulnya perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Nah ini yang tadi saya singgung waktu pembukaan tema gitu. Jadi ini bicara masuk ke dalam apa sih bedanya orang Farisi dengan pemungut cukai gitu. Kalau secara gampangnya gitu ya, image pandangan orang-orang zaman itu
Ya, orang Farisi itu seolah-olah orang baik yang taat akan firman, teman-teman. Tapi tidak, ya kembali taat secara teori hukum rohani gitu. Nah, kalau orang pemungut cukai itu ya terkenalnya ya orang jahat gitu, karena memunguti cukai-cukai gitu dari si pedagang-pedagang itu. Jadi kesannya ya dimusuhin. Kalau pemungut cukai dimusuhin dan bisa dianggap mungkin kategori orang jahat gitu. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lainnya pemungut cukai. Jadi ini kontras sekali, teman-teman. Jadi yang satunya kaum Farisi yang memang mengaku bahwa dia itu dekat sekali dengan Tuhan dan firman Tuhan, ya, dan dia praktekkan gitu teori-teori rohani gitu. Rohani itu secara benar-benar maksimal gitu, teori hukum rohani secara maksimal gitu. Nah, sedangkan orang pemungut cukai kan mungkin orang yang tidak mengenal, atau mungkin belum mengenal, atau kalaupun mengenal juga belum mengerti gitu, yang belum melakukan firman, diibaratkan seperti itu, teman-teman. Jadi jauh sekali kaum Farisi, bukan seperti dibandingnya dengan orang-orang manusia pada umumnya gitu, tapi dibandingnya sama pemungut cukai gitu. Jadi jauh sekali perbandingannya, teman-teman. Nah, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Jadi ini diumpamakan orang Farisi itu berdoa di bait suci, bait Allah itu begini katanya. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah, bukan juga seperti pemungut cukai ini gitu. Jadi dia nyebut berdoa bareng-bareng andal kaum Farisi dengan pemungut cukai, ya ini bukan seperti pemungut cukai ini gitu, seperti pemungut cukai ini gitu. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Nah, ini kan bukti bahwa si kaum Farisi ini, orang Farisi ini benar-benar taat loh, bukan tidak taat, dia taat. Kalau saya bilang orang Farisi juga orang baik gitu, orang yang benar-benar taat melakukan firman, tapi benar-benar secara teori hukum rohani gitu. Jadi mati. Ya itu seperti tadi saya contohkan, orang dijodohkan dan orang yang nikah karena bebas memilih sendiri gitu. Jadi orang Farisi itu lahir sudah dicetak seperti itu gitu. Ya dia itu harus melakukan firman sesuai mati baku gitu, sesuai teori rohani firman tadi gitu. Nah, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ini semua kan karena diperintahkan firman Tuhan, teman-teman. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Ini kebalik sama si pemungut cukai, karena dia merasa tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal firman, belum mengenal Tuhan, belum mengenal firman, belum mengerti akan firman, belum melakukan firman. Nah, ini jadi si pemungut cukai doanya beda. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Pemungut cukai malah doanya seperti itu, teman-teman. Jadi karena dia merasa salah gitu, merasa dosa, jadi akhirnya doanya seperti itu gitu. Ya nengadah ke langit pun nggak berani, lihat Tuhan aja nggak berani gitu. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit melihat Tuhan kan pasti, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihilah aku orang berdosa ini. Karena dia merasa salah, teman-teman. Nah, apa dari pandangan sudut Tuhan itu? Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya. Firman Tuhan katakan begitu. Pemungut cukai ini, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, ini jadi kalau bicara firman Tuhan seperti itu gitu ya. Firman katakan bahwa orang ini akan pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dibanding si pemungut cukai ini dengan doanya seperti itu, mengaku berdosa itu malah akan dibenarkan oleh Tuhan Allah. Tapi sebaliknya orang Farisi yang berdoanya seperti itu, yang jumawa itu, malah salah, dianggap salah, teman-teman. Nah, itu kembali lagi jadi apa ya, yang saya coba sharing pagi ini kan cuman apa yang tadi saya katakan, kalau kita terlalu teori
kita praktekkan hidup, kita perlakukan Tuhan seperti orang Farisi perlakukan Tuhan, terlalu teori hukum rohani gitu. Takutnya malah kita tidak dibenarkan, teman. Ya, Tuhan lebih senang, firman Tuhan lebih senang. Tuhan mengatakan bahwa ya orang yang seperti belum ngerti apa-apa, yang penting udah dari hati kecilnya bahwa dia merasa mau belajar untuk mengenal, mau belajar untuk mampu mengerti, mau belajar untuk mampu melakukan, itu sudah lebih baik, teman, daripada orang yang full teoritis, ya cuman tahu teori aja gitu. Nah, ini yang disebut teori hukum rohani. Dalam arti kata firman ini ya sangat relatif, teman-teman. Bisa diartikan dalam arti kata mati, jadi hukumnya mati gitu, tertulis gitu, logos saja. Atau bisa juga diperkatakan bahwa sebenarnya firman Tuhan itu bisa berarti hidup gitu. Ya apabila kita memang ya kembali lagi harus mengerti akan firman Tuhan, harus mampu mengerti dan melakukan firman Tuhan, harus mampu melakukan firman Tuhan. Pada ujungnya gitu, teman-teman. Nah, waktu kita bisa mendapatkan ini, ya jelas kita mesti punya pegangan firman Tuhan dan roh Tuhan. Bagaimana caranya menghidupkan roh Tuhan gitu. Nah, apabila kita bisa menghidupkan roh Tuhan, ya timbulnya seperti tadi, teman-teman. Jadi kita melakukan firman itu bukan karena memang keharusan secara hukum teorinya harus seperti itu, bukan, teman. Tapi kita melakukannya memang dengan iman kita, karena iman kita percaya kepada Tuhan dan dengan kasih, teman-teman. Ya, jadi ada, kalau di antara iman dan kasih itu kan biasanya kalau secara rohani ada pengharapan gitu. Jadi karena kita dewasa rohani sehingga kita mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan, akhirnya timbul ya pengharapan, ya teman. Ya kan kita berani melakukan firman Tuhan karena pengharapan. Nah, kalau kita urut lagi, teman-teman. Jadi waktu kita mau mengenal firman Tuhan, ya itu adalah landasan dasar untuk kita jadi mampu mengerti. Setelah kita mengenal firman Tuhan, biasanya di situ akan tahu bahwa kalau untuk mampu mengerti itu harus menghidupkan roh Tuhan gitu. Jadi akhirnya roh Tuhan dihidupkan menjadi mampu. Setelah mampu mengerti akan firman Tuhan, di situ akan kelihatan, teman-teman, apa sih janji-janji Tuhannya gitu. Nah, waktu keluar janji-janji Tuhan, ya berarti timbul pengharapan di kita kan. Jadi selain istilahnya kita harus percaya kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, ternyata kita juga harus berpengharapan akan janji-janji Tuhan gitu. Yang di firman itu dikatakan janji-janji Tuhan itu apa? Nah, timbulkan pengharapan, teman. Nah, pengharapan ini kenapa kita berpengharapan ini? Karena kita keburu tahu gitu, kita keburu mengerti bahwa yang namanya pengharapan itu akan menuntun kita masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan, teman. Gitu. Jadi urutannya jadi harus beriman, harus berharapan, dan harus kasih. Nah, bentuk kasih, teman-teman, bentuk kasih atau percaya Tuhan itu firman Tuhan katakan ya harus sebagai melakukan tindakan gitu, melakukan pekerjaan. Ya, jadi kasih dan percaya itu secara rohani disebutnya ya pekerjaan gitu. Karena apa? Karena harus dilakukan, harus ditindaklanjuti, harus berbuat gitu. Nah, waktu kita berbuat seperti itu, ya berarti kita karena kasih, makanya kita jadi taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya untuk dapat mendapatkan janji Tuhan, sehingga kita bisa masuk ke dalam rancangan kehendak-Nya. Apa sih ujungnya rancangan kehendak-Nya gitu? Ya, kita masuk ke dalam keselamatan akhirat yang kekal gitu. Bukan seperti orang dunia pada umumnya ingin mendapatkan kesuksesan duniawi atau ya plus gitu ya, mungkin plus ya kebahagiaan keluarga gitu. Yang dicari orang duniawi yang baik kan itu, teman-teman. Tapi kalau bicara orang benar gitu, mencarinya bukan cuma cukup susah duniawi dan kebahagiaan orang keluarga, tapi ya keselamatan akhirat. Itu prioritinya gitu. Prioritinya hanya satu, ya keselamatan akhirat. Nah, bahkan kalau di kitab Matius 6:33 gitu dinyatakan bahwa kalau memang orang benar itu sudah mencari gitu keselamatan akhirat dengan cara mencari Tuhan, pribadi Tuhan dan firman Tuhan gitu, dan melakukan firman Tuhan, ya dia akan mendapatkan keselamatan akhirat. Adapun masalah seperti target utama orang duniawi, yakni berarti tambahan makan, minum, dan pakaiannya, itu kalau bicara versi rohani ya hanya tambahan, teman. Tambahan itu saya asumsikan bukan aktif gitu. Tambahan itu kita pasif juga gak apa-apa, namanya juga Tuhan mau kasih tambahan gitu. Tapi kalau Tuhan diinstruksi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu kan bentuknya aktif, teman. Kalimat aktif itu berarti kita mesti mencari beneran gitu, bagaimana mencari pribadi Tuhan dan bagaimana mencari kebenaran firman Tuhan gitu. Nah, adapun nanti tambahannya itu
apa pasif nggak apa-apa, karena Tuhan juga di firman-Nya katakan bahwa Tuhan tahu kok bahwa kita hidup di dunia, kita juga butuh keperluan kesukses duniawi dan perlu bahagia keluarga, tahu kok. Tapi bukan itu priority Tuhan untuk yang benarnya. Yang benarnya ya mencari keselamatan akhirat, tambahannya adalah kesenangan duniawi dan kebahagiaan keluarga. Tapi kalau orang dunia kan dibalik sebenarnya, yang penting bisa sukses duniawi dan bahagia keluarga, adapun dapat keselamatan akhirat atau tidak nggak terlalu peduli gitu. Kenapa? Ya kembali lagi karena mereka belum dewasa rohani, sehingga mereka belum mengenal, belum mengerti akan firman Tuhan seutuhnya itu harus seperti apa, teman. Nah ini sama aja cerita kalau tadi di Kupas itu seperti cerita kaum Farisi dengan si pemungut cukai gitu. Diperbandingkan segitu jauh. Jadi si pemungut saya tidak ngomong kaum Farisi jelek gitu ya. Kaum Farisi itu baik gitu. Pemungut cukai itu masih jahat. Tapi yang Tuhan mau adalah benar. Jadi bukan seperti pemungut cukai, tapi juga bukan seperti kaum Farisi. Tapi kalau dari soal kesombongan, ya Tuhan pengen kita rendah hati seperti pemungut cukai, sehingga kita bisa masuk ke dalam apa yang Tuhan rancang dan kehendaki itu. Ini saya sudah bacakan 2 kitab, teman-teman. Jadi kitab Yohanes pasal 8 ayat 33-6 dan kitab Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14 saya sudah bacakan. Nah, ini saya cuma masukkan draft aja, teman-teman, draft yang dari saya pribadi gitu. Dalam firman Tuhan ada tertulis tentang persepuluhan. Ini saya cari kitab Yohanes sama Lukas itu yang saya bicara ada tertulisnya loh, teman, supaya kita bisa ngebandingin gitu. Dalam firman Tuhan ada tertulis tentang persepuluhan di beberapa kitab dan ayat, malah bukan cuma satu kitab satu ayat aja gitu, di beberapa kitab dan ayat. Dan pagi ini kita akan lebih fokus terkait dengan di kitab Yohanes pasal 6 ayat 32 tentang kebenaran yang memerdekakan kita gitu. Jadi kita butuh firman Tuhan itu untuk memerdekakan kita. Jadi maksudnya tidak bisa menganggap bahwa firman Tuhan itu mati dan baku gitu, nanti nggak merdeka. Ya firman ini menghendaki bahwa ya kita bicara kalau kebenaran firman Tuhan itu adalah memerdekakan kita gitu. Maksudnya apa gitu. Nah, persepuluhan adalah persembahan kita yang diatur oleh firman Tuhan, yang caranya berbeda dengan persembahan buah sulung, teman-teman. Jadi kalau di Nasrani itu ada 2 yang lebih nyata gitu. Ya persembahan yang kaitannya buah sulung dan ada persembahan karena persembahan persepuluhan itu gitu. Juga diterapkan dalam ajaran Muslim yang tadi saya katakan, ya hanya di Muslim juga sama. Ya banyak ragamnya gitu. Ada infak, ada zakat, ada sedekah dan lain-lain. Bahkan saya pernah dengar katanya ada angkanya juga gitu. Dan teman saya nggak ngebahas yang dari Muslim, saya lebih bahas yang Nasrani gitu. Bahwa anggaplah persepuluhan itu angkanya 10%, itu yang nanti saya coba memperdalam gitu, teman-teman. Sharing tentang kebenaran yang memerdekakan terkait dengan persepuluhan, di mana sering menjadi dilema perbedaan dan jadi perbedaan antara mentor rohani itu. Dan pagi ini kita coba sharingkan persepuluhan dari teori hukum rohani dibanding dari teori iman kasih gitu. Jadi pada kitab Lukas 18 ayat 9 sampai 14, orang-orang Farisi dan pemungut cukai yaitu bedanya gitu, teman-teman. Jadi kalau orang pemungut cukai itu dia secara nggak sadar dengan rendah hatinya dia merdeka gitu, dia melakukan firman Tuhan secara merdeka. Tapi kalau bicara kaum Farisi, yaitu karena dengan sombongnya dia melakukan firman Tuhan, bukan tidak melakukan firman Tuhan, dia melakukan firman Tuhan, teman-teman. Jadi ya ini ya kalau ini saya katakan, kalau kita simpulkan ya kaum Farisi ya salah, teman-teman, tidak 100% seperti Tuhan inginkan. Yang namanya pemungut cukai juga ya salah kalau dia tidak berubah kan untuk bisa melakukan firman Tuhan. Jadi ya kaum Farisi dengan sombongnya bisa ada kecenderungan tidak melakukan firman Tuhan, tapi sebaliknya pemungut cukai itu dengan rendah hatinya, dengan mengaku berdosa itu malah bisa saja si pemungut cukai malah melakukan firman gitu. Jadi intinya gitu. Tapi kalau bicara kemerdekaan ya pemungut cukai lebih dapat merasakan kemerdekaan dalam rohani gitu. Ya karena dia bisa merasa seperti itu. Dan orang yang seperti pemungut cukai ini, contoh pemungut cukai yang berdosa ini gitu, ya dengan rendah hati rasanya jadi nggak lama lagi dia juga akan menerima Tuhan, teman. Ya dia akan mengenal Tuhan, dia akan mempelajari soal Tuhan, dia akan mengerti kemauan Tuhan, perintah peraturan Tuhan, dia akan berani mengalami jadi
melakukan firman Tuhan gitu. Rasanya pemungut cukai ini akan seperti itu gitu. Karena memang dari awalnya sudah merasa seperti itu, teman-teman. Nah, perumpamaan tersebut akan dapat tampak perbedaan. Orang Farisi yang bersikuat dengan teori hukum rohani, jadi orang Farisi itu ngotot bahwa dia benar gitu secara hukum rohani, yang baru atau arti sesuai firman gitu, yang baku, maksudnya yang baku dan mati sesuai firman. Jadi orang Farisi itu melakukan firman karena firman itu dianggap baku dan mati, teman-teman, sesuai firman Tuhan itu. Sedangkan pemungut cukai yang saat itu dikenal orang yang jahat, tapi secara pribadi lebih hidupkan firman dengan teori iman kasih, dengan mengkaitkan ya antara teori hukum rohani dan hidupkan roh Tuhan gitu di dalam si pemungut cukai tadi sebagai teori iman dari kasih tadi. Yang tadi saya katakan itu, kalau kita bicara dari teori hukum rohani, jadi firman Tuhan itu terlalu kaku, teman-teman, terlalu baku dan mati gitu. Tapi kalau kita bicara firman Tuhan itu dari sisi teori iman dan kasih, yang tadi saya katakan, nanti malah ujungnya itu bukan cuma iman dan kasih, tapi malah ada 3, teman-teman. Bisa melahirkan iman, pengharapan, dan kasih gitu. Ya, iman adalah bagaimana mempercayai firman Tuhan dan firman Tuhan, beriman kepada Tuhan dan firman Tuhan. Ya, bagaimana berpengharapan akan janji-janji Tuhan, teman-teman, karena sudah mengerti akan janji-janji Tuhan. Dan berujung, teman-teman, mereka akan berani melakukan firman Tuhan dalam bentuk kasih. Karena apa? Karena dia tahu gitu bahwa rancangan dan kehendak Tuhan pada akhirnya itu ya untuk keselamatan akhirat tadi itu. Jadi dia mengasihi Tuhan dalam bentuk percaya dan melakukan firman Tuhan, dan dia berani melakukan firman Tuhan. Nah, itu yang disebut kasih di level rohani itu seperti itu, teman-teman. Bukan kasih yang seperti orang dunia katakan itu, kasihnya itu lebih ke arah jiwa, pikiran, dan perasaan. Tapi kalau kasih di dalam bentuk rohani itu ya lebih bagaimana mentaati dan percaya ya apa yang Tuhan perintahkan itu bentuknya kasih. Makanya banyak kalau teman-teman lihat di toko-toko pernak-pernik religi gitu, ya biasanya gandengannya gitu, ada kata faith, terus love, faith, ya. Jadi soalnya jadi 3 kata itu, jadi saya lupa ya. Jadi iman, pengharapan, dan kasih. Iman berarti faith gitu kan, pengharapan berarti hope, dan kasih itu love. Iya benar, jadi itu 3 itu. Jadi banyak sekali toko pernak-pernik itu dijual seperti itu. Jadi ada iman, pengharapan, dan kasih. Iman adalah faith, pengharapan adalah hope, ya kasih adalah faith. Nah, dalam arti apa? Dalam arti kata yang tadi, ya kasih itu iman berarti faith, pengharapan berarti hope. Nah, ini berarti love. Love itu dalam bentuk arti kata rohani loh, love-nya, kasihnya itu. Bukan love yang dari jiwani itu. Love-nya secara rohani, sehingga love itu, kasih itu ya menjadi taat, percaya, dan taat untuk berani melakukan firman Tuhan. Kayak gitu, teman-teman. Kuncinya gitu, jadi bukan cuma iman dan kasih saja, tapi bisa timbul dari iman dan kasih itu menjadi iman, pengharapan, dan kasih gitu. Jadi iman itu adalah faith, pengharapan itu adalah hope, kasih itu adalah love gitu. Tapi ingat, love-nya love dalam arti kata love rohani, bukan love yang dibawa ke jiwani, yang cuma di mulut saja katakan mengasihi Tuhan tanpa berani melakukan firman Tuhan. Ya gimana mau melakukan firman Tuhan, mengenal, mengerti akan firman Tuhan aja tidak gitu. Bagaimana bisa melakukan firman Tuhan gitu. Nah, ini yang teman-teman jangan terjebak jadi orang-orang yang seperti orang Farisi atau orang yang berkeyakinan kali. Itu lebih konyol dari orang berfarisi kali. Kalau orang orang Farisi itu masih melakukan perintah dan peraturan Tuhan. Tapi kalau orang berkeyakinan kadang-kadang cuman di mulut saja loh, mengaku bahwa dia percaya Tuhan dan mengenal Tuhan, tapi tidak punya dasar apa-apa. Sebenarnya dia tidak mengenal Tuhan dari firman-Nya gitu. Ya tidak melakukan firman gitu. Nah, bagaimana? Jangan-jangan orang berkeyakinan itu lebih jelek gitu, teman, daripada pemungut cukai yang rendah hati tadi gitu. Nah, ini teman-teman jangan sampai masuk ke dalam kategori yang orang berkeyakinan yang terlalu bahaya, terlalu beresiko untuk menyimpang dari firman, teman-teman. Ini yang mesti teman hati-hati gitu. Teori iman dan kasih ini yang akan memerdekakan kita dari ikatan
harus baku 10% persepuluhan gitu, menjadi beban untuk kita harus lakukan. Jadi kalau kita bicara seperti prinsip-prinsip orang Farisi bahwa teori hukum rohani itu baku, mati gitu, ya akhirnya kita cuma ngebatasin itu bahwa 10% gitu, 10% untuk Tuhan, nah yang 90% ini boleh buat pribadi dong. Nah ini yang timbul bikin orang sesat kan ini teman. Orang tidak bisa melakukan firman Tuhan secara total ya, untuk mendapatkan target keselamatan akhirat itu ya karena ini teman. Karena basicnya itu tidak merdeka gitu, jadi terkunci oleh teori hukum rohani. Padahal kan lucu kan kalau kita bicara kupas lebih dalam, itu kan yang mengadakan 10% kan firman Tuhan gitu, Tuhan ya. Tapi kalau bicara kembali ke level dewasa rohani, ya kayaknya teori 10% itu terlalu hitung-hitungan dengan Tuhan, teman. Bukannya kita ini milik Tuhan 100% gitu. Ya itu maksudnya sharing pagi ini seperti ini. Tapi kalau masalah pengertian sharingnya berbeda dengan teman-teman, yang kemarin saya katakan ya kita nggak bisa paksain lah. Ini pengertian dari saya seperti ini. Mungkin kebenaran hampir sama dengan teori mentor rohani yang kiblatnya seperti pengertian saya gitu. Tapi kalau bicara kiblatnya berbeda dengan pengertian saya, jangan-jangan mentor rohani atau teman-teman rohani nggak cocok gitu. Yaitu nggak apa-apa. Yang penting kita bersaksi bahwa menurut pengertian kita seperti ini, dan kembali sharing ini bukan untuk dijudge benar atau nggak benarnya. Begitupun kalau saya mendengar sharing teman-teman yang lain, apalagi orang yang kesaksian ya dari pengusaha dan orang-orang yang karir gitu, ya harus dimaklumi karena dia bukan mentor rohani. Yang dia sharingkan itu bukan bentuknya untuk diskusi rohani, kan bukan gitu. Ya bentuknya adalah bagaimana menceritakan apa yang dia alamin bersama Tuhan dan di dalam firman Tuhan. Cukup begitu teman. Adapun nanti Tuhan melewati roh Tuhan di dalam kita, masing-masing yang mendengar akan diajar gitu, diajar langsung oleh Roh Kudus, oleh roh Tuhan. Intinya gitu. Jadi baku 10% itu jangan jadi patokan gitu. Kedewasaan rohani oleh kedalaman pengenalan pengertian firman dan banyaknya kita alami pengalaman hidup dengan berani melakukan firman yang akan membuat kita ini 100% milik Tuhan, karena kita hanyalah ciptaan Tuhan gitu. Jadi ujung-ujungnya begitu teman-teman. Kedewasaan rohani oleh kedalaman pengenalan dan pengertian firman dan banyaknya kita berani alami pengalaman hidup ya, dengan berani mengalami pengalaman hidup dengan berani melakukan firman Tuhan yang akan membuat kita ini bukan 10% tapi 100% milik Tuhan gitu. Karena kita ya hanya ciptaan Tuhan, teman. Intinya gitu, teman. Jadi pagi ini saya coba sharingkan seperti ini, mudah-mudahan bisa tertangkap oleh teman-teman. Dan saya ingatkan teman-teman, yang namanya sharing itu kembali lagi ya, waktu saya mendengar sharing atau saya melakukan sharing ini ya bukan untuk mengajari, tapi ya untuk memberitakan, menceritakan tentang apa yang terjadi dalam hidup saya gitu, yang terkait dengan Tuhan dan firman-Nya. Jadi bukan untuk dijudge kebenarannya atau tidak benar gitu. Anda kalau ngejudge benar atau nggak benar, jangankan level kita sebagai orang-orang yang bukan mentor rohani gitu, sebagai pelaku marketplace di sekuler atau paling orang-orang karir gitu. Jangankan kita gitu, orang yang sudah bicara di posisi mentor rohani pun pengertiannya bisa beda, teman-teman. Ya ada mentor rohani yang bicaranya seperti orang Farisi yang ngotot misalnya dengan teori-teori hukum rohaninya gitu. Tapi juga ada mentor rohani yang tidak dengan itu ya. Mentor rohani lebih dengan jadi dengan iman, kasih, iman, pengharapan dan kasih, ada teman-teman. Jadi beda sekali. Ya kita cobalah kita tanya kepada roh Tuhan yang ada di dalam kita, sebenarnya yang Tuhan kehendaki bagi kita yang mana gitu. Oke teman-teman, see you, bye bye.